Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah At-Tarjamah At-Tatbiqiyah, terjemahan aplikatif atau terjemahan terapan yang diajarkan di jurusan bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Minggu ini kita akan membahas satu topik lagi terkait dengan dhamir, masih tentang dhamir. Pada minggu ini kita akan menerjemahkan dhamir yang berfungsi sebagai taukid, ya, dhamir, ya, atau kata ganti yang berfungsi sebagai taukid atau penguatan atau penegasan di dalam kalimat tersebut. Jadi dhamir itu berfungsi sebagai penguat saja, ya, sebagai penguat atau sebagai taukid atau penguatan atau penegasan. Kaidahnya, jika kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab berfungsi sebagai taukid atau penegasan atau penguatan dan berfungsi sebagai dhamir asy-sya'an, maka dhamir tersebut biasanya tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti ada dua pembahasan. Yang pertama adalah dhamir sebagai taukid dan dhamir sya'an, ya. Kedua-duanya di dalam sebuah kalimat itu tidak perlu lagi kita terjemahkan dhamir tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Karena pertama berada di dalam sebuah kalimat, ya. Yang kedua, karena dhamir itu gunanya sebagai taukid dan penguat saja, ya. Nanti kita akan coba sampaikan terkait dengan solusi penegasan yang ada di dalam kalimat tersebut. Karena seorang penerjemah juga selain menerjemahkan konstruksi sebuah kata, yang lebih penting adalah itu menerjemahkan sebuah ide yang ada di dalam kalimat tersebut. Baik, kalau kita perhatikan di dalam kalimat berikut ini, misalnya Budi yadhhabu huwa wa zamiluhu ila idaratil jami'ah al-markaziyah. Budi yadhhabu huwa wa zamiluhu ila idaratil jami'ah al-markaziyah. Di dalam kalimat pertama kalau kita terjemahkan Budi, ya, dia pergi, ya. Dia itu terjemahan dari huwa, ya. Sebenarnya cukup dengan kata yadhhabu saja, tetapi dikuatkan lagi, maka dhamir di sini berfungsi sebagai penguat saja dari dhamir yang sebelumnya, ya. Dia pergi dan sahabatnya ke rektorat, ya. Oke. Dia pergi dan sahabatnya ke rektorat, ya. Kalau kita bandingkan dengan kalimat yang kedua, Budi dan sahabatnya pergi ke rektorat. Budi dan sahabatnya pergi ke rektorat. Itu kan sama saja, ya. Maka dhamir penguat yang ada di dalam kalimat ini, yaitu dhamir huwa, yang kita kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu dia, itu tidak perlu lagi kita terjemahkan karena Budi itu, ya, dia itu siapa? Ya, Budi itu tadi, ya. Jadi kita langsung saja terjemahkan Budi dan sahabatnya pergi ke rektorat, begitu, ya. Oke, ini terkait yang kedua ini pembahasan dengan dhamir asy-sya'an, ya. Dhamir sya'an itu adalah dhamir yang mendahului marja' dhamirnya, ya. Katakanlah seperti di dalam kalimat ini, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, terjemahan dari huwa, ya, Allah Maha Esa, ya. Oke, sebenarnya huwa itu yaitu Allah juga, ya. Huwa yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah Allah, ya. Jadi kita terjemahkan saja, katakanlah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, ya. Huwa dan Allah itu sama-sama itu saja, itu merujuk kepada satu zat, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dhamir ini tidak perlu lagi kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena huwa dhamir sya'an ini yaitu merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Allah Maha Esa. Cukup seperti itu. Kita tidak perlu lagi terjemahkan dhamir sya'an yang ada di dalam kalimat ini. Contoh lainnya adalah al-junud al-muslimun hum fatahu Misr, ya. Al-junud al-muslimun hum fatahu Misr. Kalau di dalam kalimat pertama itu para tentara Islam, ya, al-junud al-muslimun ini para tentara Islam. Hum
fatahu Mesir. Hum fatahu Mesir. Hum di sini terjemahan dari mereka ya. Mereka terjemahan dari hum. Mereka telah menaklukkan Mesir ya. Hum itu kembalinya kepada al-junudul muslimun ya. Junudul muslimun. Maka sebenarnya dhamir yang ada di kalimat ini tidak perlu lagi kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena merujuk kepada orang yang sama. Walaupun tugasnya dan fungsinya sebagai penguat. Oleh karena itu, kita coba carikan kata yang sesuai di dalam bahasa Indonesia untuk mengatakan atau untuk memberikan penegasan atau penguatan di dalam kalimat ini. Contohnya di dalam kalimat yang kedua ya. Para tentara Islamlah yang telah menaklukkan Mesir ya. Lah di situ adalah sebagai penguat ya, ganti dari dhamir yang tidak perlu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang kedua ini telah memberikan sebuah pemahaman kepada kita sebagai penguat kepada kita bahwa para tentara Islam itulah yang telah menaklukkan negara Mesir ya. Para tentara Islamlah yang telah menaklukkan Mesir. Demikian pembahasan dhamir asy-sya'an dan dhamir sebagai taukid atau penguat di dalam bahasa Arab. Biasanya tidak perlu lagi kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita perlu mencari kata yang sesuai untuk memberikan indikasi bahwa kalimat ini adalah kalimat taukid atau kalimat penguat atau kalimat penegasan yang ada di dalam kalimat bahasa Indonesia dan di dalam kalimat bahasa Arab. Demikian pembahasan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fi amanillah.